warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan kelas FD akan membawakan sebuah presentasi mengenai PPO produk usaha kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eriskia Julian dengan NIM 2019 310491. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkina Juandita, NIM 2019 310463. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Ilhazara Maulana dengan NIM 2019 310476. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angela Wirawan dengan NIM 2019 310485. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maulida Sara dengan NIM 2019 310486. Di sini saya akan membahas mengenai analisis situasi atau kebutuhan pasar dari produk Rosalia.co. Pada era saat ini, sebagian besar orang, terutama di kalangan remaja, menyukai barang-barang yang bersifat lucu dan estetik. Sehingga biasanya jika mereka melihat barang lucu maupun estetik di sosial media, mereka selalu ingin membelinya. Dan tidak lepas dari era modern saat ini, dalam hal transportasi juga mengalami perkembangan yang pesat, di mana hampir setiap orang memiliki kendaraan pribadi, sehingga terkadang mereka kebingungan untuk membedakan setiap kunci yang akan mereka pakai. Hal ini membuat permintaan gantungan kunci dengan ciri khas tertentu menjadi meningkat. Selain itu juga, tren yang saat ini sedang marak yaitu barang-barang yang bersifat couple atau dapat dipakai untuk pasangan, terutama pasangan muda. Hal ini yang menjadikan kami ingin memproduksi gantungan kunci dengan ciri khas agar bisa sesuai dengan pembeli dan juga menerima custom, agar lebih menarik minat masyarakat khususnya di kalangan remaja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama, dari segi strength atau kekuatan, produk kelompok kami terbuat dari 100% homemade, memiliki harga yang ekonomis dan cocok di kantong pelajar, memiliki bentuk yang cantik dan estetik, dan juga bisa custom sesuai dengan keinginan. Dari segi weakness atau kelemahan, hiasan yang sudah banyak digunakan dalam gantungan resi lain, sehingga kelompok kami mengatasinya dengan bisa custom sesuai dengan keinginan konsumen. Dari segi opportunity atau kesempatan, produk kami menggunakan gantungan yang bisa cocok digunakan juga untuk gantungan tas, dan bisa custom sehingga bisa cocok untuk pasangan yang ingin memiliki barang couple. Dari segi trade atau tantangan, banyak pesaing yang memiliki barang yang sama dengan hiasan yang sama, sehingga kelompok kami mendesain produk dengan semenarik mungkin dan serapi mungkin agar lebih menarik minat masyarakat untuk membeli. Selain dari analisis SWOT, kelompok kami juga membuat tabel analisis kompetitor yang dimana hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen mengetahui beberapa kelebihan produk kami dibandingkan dengan pesaing lain. Dalam tabel ini kami membandingkan produk kelompok kami dengan dua pesaing lain, yaitu dari Benar-Binar dan Racing.in. Dalam produk kami membuat gantungan kunci resin berbentuk huruf yang dimana dalam Benar-Binar maupun Racing.in juga membuat gantungan kunci resin berbentuk huruf. Dalam produk kami menggunakan hiasan berupa mini dyed flower, kemudian glitter dan juga foil flakes. Dalam hal ini, terus Benar-Binar juga menggunakan hiasan yang sama, namun dalam Racing.in mereka hanya menggunakan mini dried flower. Kemudian dalam produk kami mendesainnya dengan semenarik mungkin dan serapi mungkin agar menarik minat dari masyarakat untuk membeli. Namun dalam Benar-Binar maupun Racing.in mereka membuat hiasannya terlihat sedikit berantakan dan kurang rapi. Dan yang terakhir yaitu produk kami memiliki harga yang terjangkau bagi pelajar maupun masyarakat lainnya, yaitu seharga Rp18.000, sedangkan dari Benar-Binar maupun dari Racing.in mereka menggunakan harga yaitu Rp25.000. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Dalam Key Partners, kami bekerja sama dengan penjual resin, penjual bunga, dan penjual
manik-manik. Selanjutnya, key activities, memuat aktivitas membeli resin dan membeli bunga, serta membuat produk kami, yaitu gantungan kunci. Selanjutnya, key resources, memuat alat untuk membuat gantungan kunci. Selanjutnya, value proposition. Yang pertama, konsumen bisa custom sesuai dengan keinginan. Yang kedua, dapat memperindah tas atau bisa menjadi penanda untuk kunci agar mudah ditemukan. Yang ketiga, produk kami ramah untuk kantong pelajar. Ada customer relationship. Pada awal penjualan, produk kami akan memberikan diskon 5-10% pada hari-hari besar. Selain itu, kami juga menggunakan media promosi melalui pesan singkat kepada orang-orang terdekat di sekitar kami. Dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, kami menawarkan bantuan personal, di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan customer service untuk mendapatkan bantuan selama proses pembelian produk. Komunikasi dapat dilakukan melalui direct message Instagram dan fitur chat Shopee. Selanjutnya ialah channels. Untuk mempromosikan dan memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang kami tawarkan, Roselia.co memanfaatkan platform media sosial, yaitu Instagram. Instagram merupakan platform yang memungkinkan penggunanya mengupload foto ataupun video, sehingga penyampaian informasi mengenai produk dalam bentuk infografis dan berinteraksi dengan konsumen melalui feeds, Instagram Story, dan direct message yang dapat lebih efektif. Untuk melakukan pembelian, pelanggan bisa memesan produk melalui direct message Instagram dan juga bisa memesan melalui marketplace Shopee. Dalam mengirimkan produk yang dibeli konsumen, kami menawarkan pengiriman melalui COD atau cash on delivery atau melalui pengiriman logistik, yaitu CNT. Jika pelanggan membeli menggunakan Shopee, setelah barang sampai, pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap produk kami melalui fitur review Shopee. Ada customer segment. Secara demografis, produk kami berfokus pada pelanggan wanita dengan rata-rata berusia 10-25 tahun. Secara psikografis, produk kami ditujukan kepada pelanggan yang menyukai barang estetik. Selanjutnya ada cost structures. Terdapat bahan baku dan proses pembuatan produk. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu penjualan produk gantungan kunci. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentation. Nah, segmentation ini membagi sebuah pasar menjadi segmen yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda sehingga membutuhkan strategi pasar yang berbeda pula. Yang pertama ada segmen geografis. Nah, produk kami menyasar ke seluruh wilayah di Indonesia karena produk Roselia.co juga dipasarkan melalui marketplace online sehingga dapat menjangkau konsumen di wilayah Indonesia. Kemudian ada segmen demografis. Produk kami dipasarkan ke semua orang dan kebanyakan berfokus kepada wanita berusia 10-25 tahun dari berbagai kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi dan pendidikan. Kemudian segmen psikografis. Produk kami ditujukan kepada konsumen yang menyukai barang-barang estetik dan unik. Kemudian yang kedua adalah targeting. Targeting ini proses mengevaluasi keatraktifan sebuah segmen dengan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Target konsumen dari Roselia.co adalah wanita yang rata-rata berusia 10-25 tahun yang berdomisili di Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk mengikuti tren produk-produk yang unik tanpa mengkategorikan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Nah, positioning ini menempati pikiran konsumen dengan sesuatu yang jelas, berbeda, dan menimbulkan keinginan jika dibandingkan dengan pesaing lain. Roselia.co ingin menunjukkan hasil karya barang yang memiliki keunikan berbentuk gantungan kunci. Karena produk kami tidak hanya dapat digunakan sebagai gantungan kunci biasa, namun karena berbentuk huruf yang
sesuai dengan inisial nama dan juga hiasan yang cantik, maka gantungan kunci kami juga dapat mempercantik tas kalian dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan bisnis. Di tabel ini tertera berbagai bahan-bahan maupun peralatan yang kami gunakan untuk membuat produk kami. Yang pertama, di sini ada modal kerja. Dengan jumlah tim kami yaitu 5 orang, maka satuan orangnya mengeluarkan Rp60.000 dan apabila ditotal menjadi Rp60.000 dikali 5, maka menjadi Rp300.000 untuk modal kerja. Selanjutnya ada biaya produksi yang diawali dengan biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama ada mini resin bor pin. Ini merupakan alat mesin bor mini yang membantu untuk memasang gantungan pada resin tersebut dengan harga Rp18.500. Selanjutnya ada cetakan silikon abjad besar dengan harga Rp31.500 dan cetakan silikon abjad kecil dengan harga Rp30.000. Dengan total dari biaya tetap kami adalah sebesar Rp80.000. Selanjutnya adalah biaya variabel atau variable cost. Yang pertama ada bahan utama kami yaitu eksposi resin dengan berat 750 gram dan harga Rp110.000. Selanjutnya ada aneka warna glitter serbuk berat 3 gram dengan harga satuan yaitu Rp2.000 dan kami membeli 5 warna yang berbeda yaitu gold, navy, silver, black, dan putih dengan total harga Rp10.000. Selanjutnya adalah foil flakes. Foil flakes ini merupakan sebuah kertas aluminium tipis dengan bentuk persegi yang biasanya dicari orang berwarna gold atau emas. Namun sekarang tidak hanya warna gold saja, tapi ada beberapa warna metalik. Dan kami di sini membeli 3 warna, yaitu warna gold, silver, dan juga rose gold dengan masing-masing 20 ml dan harga satuan Rp6.600 dengan total harga Rp19.800. Selanjutnya ada bunga kering mini atau dried flower mix, yaitu 1 pak juga seharga Rp20.500. Lalu ada gantungan kunci dengan harga satuan Rp800 dan kami membeli 30 pieces dengan warna campuran gold dan silver dengan total harga Rp28.000. Lalu ada plastik OPP ukuran 10 cm x 10 cm. Dan kami membelinya 1 pak dengan harga Rp2.700. Selanjutnya ada kertas glitter sebagai kebutuhan packing dengan harga satuan Rp1.000 dan kami membeli 5 pieces dengan total harga Rp5.000. Maka total biaya variabel kami adalah Rp220.000 sehingga total biaya produksi kami adalah Rp80.000 ditambah dengan Rp220.000 menjadi Rp300.000. Selanjutnya adalah untuk HPP atau harga pokok produksinya. Jumlah unit produksi adalah 25 unit, harga pokok produksi per unitnya adalah Rp10.000 dengan harga jual per unit Rp18.000, sehingga laba per unitnya adalah Rp8.000. Selanjutnya adalah untuk BEP atau break even point. Ada break even point dalam produksi dan yang pertama adalah BEP satuan unit yang diambil dari total fixed cost dibagi hasil dari harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Diketahui bahwa total fixed cost kami sebesar Rp80.000 dengan harga jual per unitnya Rp18.000 dan variable cost per unit kami Rp8.800. Maka Rp80.000 dibagi dengan Rp18.000 dikurangi Rp8.800, ketemulah Rp80.000 dibagi Rp9.200 menjadi 8,69 dan kami bulatkan menjadi 9 unit. Selanjutnya BEP dalam rupiah dari total fixed cost dibagi kontribusi margin dibagi harga jual per unit. Diketahui total fixed cost kami Rp80.000 lalu kontribusi margin dari harga jual per unit dikurangi variable cost per unit yaitu Rp18.000 dikurangi dengan Rp8.800 dan diketahui juga harga jual per unit kami adalah Rp18.000. Maka Rp80.000 dibagi oleh Rp18.000 dikurangi Rp8.800 dibagi dengan Rp18.000. Ketemulah Rp80.000 dibagi 0,5 dan menjadi Rp156.521.
Yang terakhir ada kontribusi margin dari harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit, yaitu 18.000 dikurangi dengan 8.800, ketemulah sebesar Rp9.200. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cash flow selama 6 bulan. Untuk bulan pertama, saldo awalnya adalah 300.000 dengan pemasukan penjualan 400.000. Dengan pengeluaran ada bahan Rp300.000, sewa atau jasa tidak ada, transportasi 50.000 dan lainnya 20.000, sehingga saldo akhir adalah 330.000. Lalu untuk bulan kedua, saldo awalnya diambil dari saldo akhir bulan pertama yaitu 330.000 dengan pemasukan penjualan 400.000 dan pengeluaran bahan 300.000. Lalu transportasi 50.000 dan lainnya 20.000. Dan saldo akhir 360.000. Begitu seterusnya hingga ke bulan ke-6. Saldo awal kami 740.000 dengan pemasukan penjualan 580.000 dan pengeluaran bahan 300.000, transportasi 50.000 dan lainnya 20.000 serta saldo akhir 950.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Teknik pemasaran yang pertama ada strategi produk. Roselia.co menciptakan gantungan kunci resin yang unik dan berbeda dari pesaing. Keunikan inilah yang membuat value yang menarik bagi konsumen. Yang kedua ada strategi harga. Ganci resin dari Roselia.co dibanderol dengan harga 18.000 per pieces. Roselia.co menerapkan value driven dalam menetapkan harga, di mana kami berfokus untuk menambahkan value pada produk ganci resin dengan memberikan desain yang unik. Yang ketiga ada strategi promosi. Strategi promosi yang kami gunakan berupa promosi melalui akun penjualan kami berupa Instagram dan Shopee yang kami tambahkan caption menarik serta hashtag agar konsumen lebih mudah mencarinya. Roselia.co juga memberikan diskon pada hari-hari besar yaitu sebesar 5-10%. Kami juga memanfaatkan fitur Shopee yaitu voucher toko di mana pelanggan akan memperoleh diskon ketika pertama kali memfollow toko kami dan melakukan pembelian pertama mereka. Selain itu, kami juga memberikan kartu langganan ketika pelanggan telah membeli produk lebih dari 5 kali, sehingga untuk pembelian berikutnya pelanggan akan memperoleh harga khusus atau lebih murah dari harga normal. Roselia.co juga menggunakan media promosi melalui pesan singkat kepada orang-orang terdekat di sekitar kami, sehingga semakin banyak kegiatan promosi yang kami lakukan, maka akan semakin meningkatkan penjualan produk kami. Yang keempat ada strategi distribusi, berupa penjualan melalui media sosial berupa Instagram, serta juga memanfaatkan platform online seperti Shopee untuk membantu meningkatkan penjualan produk yang kami jual. Serta juga menawarkan beberapa kemudahan dalam hal pengiriman barang yaitu layanan COD, apabila pembeli memiliki tempat tinggal di sekitar kita sehingga dapat memudahkan untuk bertransaksi. Selain itu, Roselia.co juga menyediakan layanan ekspedisi seperti transaksi. Selain itu, Roselia.co juga menyediakan layanan ekspedisi seperti JNT dan JNE. Produk Roselia.co dikemas menggunakan kotak kardus dan tambahan bubble wrap. Dalam satu pak bisa berisi 1-3 huruf yang dicustom sesuai dengan keinginan pelanggan. Roselia.co menyediakan beberapa sistem pembayaran, dapat melalui transfer ke rekening bank owner, serta bisa melalui ShopeePay, OVO, dan Dana yang telah disediakan oleh kami untuk mempermudah proses pembayaran. Berikut ini adalah poster kami. Di atas kami memberi nama usaha kami dan di sebelah kiri ada logo kami, lalu di sebelah kanan terdapat poin-poin tentang keunggulan dari produk kami. Di bawah terdapat contoh foto produk dan nama Instagram yaitu roselia.co. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai logo kami. Nama usaha kami adalah roselia.co. Nama tersebut kami ambil dari nama bunga mawar atau rose. Lalu kami juga sedikit memodifikasi kata dan bertemulah dengan nama Roselia. Di samping itu, kami juga menggunakan gambar bunga mawar sebagai logo kami. Dan kami mendesain logo kami sesimpel dan sesederhana mungkin, namun tetap mengandung unsur estetik. Maka dari itu, lahirlah nama Roselia dan desain logo dari roselia.co. Berikut ini adalah produk jadi dari roselia.co.